Om Swastiastu, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Akada Agus Tamayasa dengan NIM 2215101108 dengan teman saya. Saya itu Gunaneka Nugraha dengan NIM akhir 016. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan proses-proses dalam membuat web service yaitu terkait dengan toko kemeja batik. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan yaitu pembahasan terkait dengan tahap-tahapan pembuatan web service. Jadi di sini dalam pembuatan file Laravel-nya tentu saja kita yang pertama harus sudah menginstal atau mendownload Laravel terlebih dahulu dalam folder kita. Kemudian kita juga perlu menginstal Sanctum. Nah, setelah itu yang perlu dilakukan adalah kita harus mengkonfigurasikan nama database kita sesuaikan dengan dapat database yang akan kita gunakan. Saat di sini saya gunakan DB Topobati. Kemudian setelah itu, maka kita harus membuat migration, membuat beberapa migration yang akan digunakan untuk tabel yang akan digunakan nanti. Nah, di sini saya membuat tiga. Yang pertama yaitu tabel untuk kemeja saya, ini kemudian ini untuk penjualnya dan ini untuk transaksi. Nah, setelah membuat migration, hal yang saya lakukan adalah PHP Artisan Migrate untuk membuat tabel dalam database tersebut. Nah, setelah melakukan migration, selanjutnya kita lakukan adalah membuat model-model yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini pertama saya membuat model yaitu make model kemeja. Nah, jadi di sini dalam model kemeja ini saya buat deklarasikan primary key-nya itu adalah ID kemeja dan nama tabelnya itu kemeja. Nah, kemudian di sini protected variable adalah atribut yang dapat nantinya diisi oleh user itu. Itu kode kemeja, nama kemeja, dan segi kemeja, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga membuat ini function get kemeja yaitu mereturn DB tabel kemeja ini menjoinkan yaitu tabel kemeja dan penjualnya agar bisa menampilkan termasuk data di nama penjualnya nanti. Nah, kemudian di sini juga public function produk. Nah, ini saya gunakan untuk merelasikan antara tabel penjual dan tabel dari kemeja ini. Kemudian selanjutnya saya membuat model penjual tentu saja dengan primary key-nya itu adalah di penjual dan protected atau variable yang bisa diisi adalah nama penjual, deskripsi penjual, kontak, alamat, dan logo penjual. Kemudian eh, saya juga membuat model transaksi. Nah, itu udah transaksi dengan primary key-nya itu adalah ID transaksi dan variable-nya di sini adalah atau yang bisa atribut yang bisa diisi adalah ID kemeja, nama pelanggan, tanggal, jumlah dan total harganya. Nah, di sini juga saya membuat function yaitu kemeja untuk merelasikan ini dengan tabel dari kemeja transaksi. Nah, kemudian saya juga membuat function di sini get transaksi yang ini untuk menjoin para tabel transaksi ini gunakan untuk menjoin tabel kemeja dan penjualnya. Nah, jadi saya bisa menselect nama kemeja dan nama penjualnya dari kemeja yang terkait ketika dipilih nanti. Kemudian untuk model user ini standar ketika kita baru membuat. Nah, kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah membuat controller. Adapun beberapa controller yang terkait saya buat yaitu di dalam folder API controller dan dalam folder API. Ada yang pertama ada out controller yang akan saya gunakan untuk mengolah yang akan mengolah autentikasi kita nanti. Kemudian ada kemeja controller. Nah, ini kemeja controller min R agar kita mendapatkan langsung beberapa function untuk CRUD-nya. Kemudian ini untuk nanti reset password ketika lupa akun, controller new password controller. Kemudian ini untuk penjual controller min R ini juga sudah kita agar mendapatkan beberapa ini CRUD dan transaksi controller. Nah, jadi saya akan jelaskan satu-satu di sini. Baik, yang pertama untuk autentikasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan out controller terlebih dahulu, controller. Nah, kemudian untuk di bagian uh, roots API-nya kita daftarkan terlebih dahulu untuk slash register dan slash login dengan metode post yang dengan dihandle oleh out controller. Nah, jadi eh, dia akan yang dihandle menggunakan function register dan loginnya. Jadi kita jika cek pada out controller di sini saya membuat function yaitu pertama register dengan variable fields untuk merequest validate validasi dari nama, email dan passwordnya. Kemudian dia akan men-create fieldnya ini validasinya. Nah, kemudian dia akan membuat tokennya dengan create token dari request name-nya. Kemudian dia akan mereturn pertama usernya dan tokennya. Ketika kita register kita dapatkan token juga. Nah, setelah itu public function untuk loginnya.
Nah, jadi untuk autentikasi login di sini, dia akan merequest validate untuk email dan password yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian variabel user ini menggunakan model user, eh, the where atau emailnya itu request email first. Nah, artinya di sini jika user itu salah passwordnya seperti itu, kata sandinya atau hasil hashing dan ceknya itu tidak sama, nah maka akan mereturn message bahwa kata sandi yang Anda masukkan salah seperti itu. Nah, jika tidak atau jika benar, maka dia akan meng-create token username dan dia akan mereturn nama user dan tokennya seperti itu. Nah, kemudian untuk autentikasi selanjutnya yaitulah autentikasi ketika kita lupa password account. Nah, jadi di sini saya membuat yang pertama new password controller dengan function yaitu forgot password dengan request. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan request validate untuk emailnya, kemudian kita akan kirim status reset linknya di sini. Nah, kemudian untuk reset bagian reset di sini, untuk function resetnya, saya request validate dengan yang pertama kita perlukan token ketika kita dapatkan ketika request forgot password ini kita dapatkan tokennya, email dan passwordnya ini akan divalidate dengan kemudian variabel status ini akan menggunakan model password untuk meresetnya dan untuk mereset passwordnya. Nah, jadi eh, kita da- kita daftarkan pada roots API-nya di sini yaitu forgot password dan reset password yang dihandle oleh new password controller dengan metode post dan function yang digunakan adalah forgot password dan reset. Nah, jadi ketika kita autentikasi untuk lupa password di sini, new password ini dia membutuhkan yaitu models dari user. Di sini kita perlukan yaitu send password reset notification. Nah, jadi kita buatkan function itu dengan URL yaitu ini sebenarnya bebas saja URL-nya, namun kita harus di reset password dengan tokennya yaitu itu nilai token yang akan kita dapatkan nanti. Dan saya juga menggunakan notify reset password notification seperti itu. Nah, kemudian di sini saya membuat lagi yaitu notification, folder notification yaitu reset password notification yang kita panggil pada model user tadi. Jadi di sini kita akan multi mailnya akan dikirim ke mail. Di sini saya menggunakan mail trap untuk mengirim uh, kode tokennya nanti. Yang perlu kita setting juga di sini adalah bagian INV-nya, INV-nya di sini. Nah, ini yang perlu kita setting adalah bagian ini. Mail mailer, mail host, mail port, mail username, dan mail password. Nah, ini sebenarnya sudah saya dapatkan ke menggunakan mail trap. Jadi kan kita menggunakan mail trap isi mainbox di integration, kita pilih PHP, Laravel version 9 ke atas. Kita menggunakan 9, Laravel 11, dan ini saya copy. Kemudian saya sudah paste di sini seperti itu. Untuk konfigurasi dengan mail trap. Nah, nanti maka kita akan dikirim reset password notification di sini sesuai dengan kita akan kirim tokennya seperti itu dari reset password notification. Nah, sekian itu untuk autentikasinya. Kemudian saya lanjut ke bagian misal kita ingin melakukan CRUD untuk kemejanya. Nah, di sini kita daftarkan terlebih dahulu root-nya menggunakan di sini kita root itu menggunakan API research yang menggunakan kemeja dan yang dihandle oleh kemeja controller karena kita menggunakan research jadi sudah bisa menggunakan uh, function create create read dan delete-nya. Nah, kemudian saya juga buat root-nya itu adalah API research untuk slash penjualnya yang dihandle oleh penjual controller, kemudian root dengan API research yaitu transaksi transaksi yang dihandle oleh transaksi controller. Nah, di sini saya buat root-nya itu adalah untuk kemeja slash ID. Di sini dihandle oleh kemeja controller yaitu dengan metode post. Nah, ini untuk gunakan untuk mengedit nanti berdasarkan mengupdate atau mengedit berdasarkan ID-nya dari tiga meja. Nah, kemudian ini juga penjual slash ID dengan metode post digunakan untuk mengedit penjualnya berdasarkan ID-nya oleh penjual controller dan transaksi slash ID yang akan digunakan untuk mengedit transaksi berdasarkan ID-nya. Sini menggunakan metode post. Jadi langsung saja yang pertama untuk kemeja ID kita cek di kemeja controller di sini. Nah, di sini function index-nya atau saya gunakan untuk read data. Di sini saya buat variabel data untuk men-read menggunakan model kemeja untuk men-read semua data kemeja yang sudah di function get kemeja tadi di model tadi. Nah, kemudian di return untuk responnya dalam bentuk JSON dari datanya. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian create atau read data atau di store di sini
Nah, di sini saya akan buat variabel validasi, yaitu sama dengan dia akan merequest validasi untuk field-field yang akan diisi oleh user, yaitu ya yang berkaitan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan DB transaction atau ini untuk mulai transaksinya, database transaction. Kemudian dia akan try untuk men-save jika ada file gambar. Di sini file itu dia akan request nah gambar dari gambar kemeja ini, atribut gambar kemeja. Kemudian untuk file name-nya itu akan dibuat eh, time min get dari original name-nya timestamp. Kemudian path-nya akan di store pada atau simpan pada photos slash kemeja. Jadi kita lihat di sini di public photos slash kemeja ini akan disimpan di sini untuk gambarnya dan public. Kemudian valid, kemudian ke meja ini akan di-create validasi yang sudah di request tadi. Nah, kemudian dia akan mengcommit-nya dan mereturn JSON dalam bentuk JSON, yaitu success through message-nya data kemeja berhasil ditambahkan dan datanya. Nah, kemudian jika terdapat kegagalan atau error, maka akan di rollback dan memberikan respon JSON suksesnya false dan terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya itu terkait dengan edit atau update-nya. Jadi function update di sini dia menambahkan lagi parameternya itu adalah ID yang akan digunakan. Nah, jadi di sini sama seperti sebelumnya, dia akan validasi untuk request validate dari atribut-atribut yang ada pada tabel. Nah, kemudian memulai begin transaction, dia akan mencari di sini variabel kemeja untuk pada model kemeja, mencari untuk ID kemejanya. Nah, kemudian jika request-nya mempunyai gambar untuk gambar kemeja, maka gambar kemeja itu akan di-delete terlebih dahulu pada form yang jika ada pada gambar kemejanya. Kemudian kita akan store untuk gambar baru untuk gambar kemejanya. Dia akan di-request file gambar kemeja dan disimpan dalam path yang sama, yaitu foto slash kemeja dan dalam bentuk public dan divalidasi dalam bentuk path-nya. Nah, setelah itu kemeja ini akan diupdate untuk validasi yang kita request tadi. Kemudian ini akan di DB commit dan dia akan memberikan return respon dalam bentuk JSON, yaitu sukses true message data kemeja berhasil diperbarui dan datanya akan ditampilkan data kemeja. Nah, jika terdapat kesalahan atau kegagalan, dia akan rollback dan mereturn JSON respon JSON, yaitu suksesnya bernilai false dan message-nya terjadi kesalahan saat memperbarui kemeja. Nah, mungkin untuk menghapusnya di sini terus kemeja, saya membuat function destroy-nya sini menggunakan juga ID-nya. Jadi dia akan mengambil kemeja, yaitu kemeja mencari dari model kemeja, mencari ID yang kita inputkan nanti dan mendelete-nya dan memberikan respon JSON, sukses true, message data kemeja berhasil dihapus. Dan jika terjadi kesalahan, maka akan terdapat message error. Nah, ini sebenarnya selanjutnya untuk CRUD pada penjual sebenarnya mirip seperti sebelumnya ya, karena emang dasarnya CRUD seperti itu. Jadi untuk indeks ini bisa mengambil model penjual semua datanya dan return dalam bentuk JSON. Kemudian untuk store sini untuk create sama saya request validasi, kemudian begin transaction dan jika terdapat file gambar, sini saya akan request dari logo penjualnya dan disimpan dalam photos penjualnya. Di sini akan disimpan dalam logo di photos dan penjualnya namanya. Itu. Kemudian untuk penjualnya, setelah itu kita create validasi yang kita request tadi dan Adobe commit dan menghasilkan respon JSON, suksesnya bernilai true, message-nya itu ada data penjual berhasil ditambahkan dan diapakan datanya. Jika terdapat kegagalan lagi, maka akan di rollback terlebih dahulu database-nya dan memberikan respon JSON, suksesnya itu false, terjadi kesalahan pada saat menambahkan penjual. Selanjutnya, untuk update, di sini sama seperti sebelumnya juga, dia request validasi, kemudian begin transaction. Di sini dia mencari penjualnya dengan ID penjualnya, dan dia akan merequest jika ada logo penjualnya ada yang akan diganti, maka akan dihapus terlebih dahulu. Nah, kemudian dia akan men-store atau menyimpan foto-foto baru, menyimpan foto yang akan ditambahkan yang baru, dan disimpan dalam folder photos slash penjual dalam public seperti itu, dengan nama get original account. Get dari nama file kita. Kemudian penjual akan mengupdate untuk validasinya, request dari validasinya. Kemudian dia akan melakukan DB commit dan memberikan return JSON sukses true, message-nya penjual berhasil diperbarui dan mengambilkan data. Nah, jika terdapat kesalahan, maka akan di rollback dan return JSON adalah dari kesalahan saat memperbarui penjual. Nah, untuk destroy atau hapus, mas sebelumnya juga di sini variabel penjual kita cari penjual, modal penjual kita cari ID-nya yang dimasukkan dan kita delete dan memberikan respon JSON, yaitu sukses dan data penjual berhasil dihapus jika terdapat kegagalan, message-nya error dan respon JSON-nya itu error.
Baik, selanjutnya untuk bagian controller, bagian CRUD, transaksi, jadi di sini untuk sama seperti sebelumnya juga sih. Jadi di sini datanya itu mengambil transaksi, get transaksi dengan respon JSON-nya untuk data, misalkan ketika read data, kemudian untuk men-store atau menambahkan data sama sebelumnya dia request validasi untuk atribut-atribut yang akan diisi, kemudian mulai bikin transaction dan transaksi yang akan di-create untuk validasinya. Karena di sini tidak terdapat gambar untuk transaksi ini. Jadi langsung saja meng-create validasi dan langsung di DB commit sehingga menghasilkan respon JSON true dan message-nya berhasil baru. Kemudian untuk jika terjadi kegagalan, maka dia akan rollback dan memberikan respon JSON status yaitu suksesnya false dan error message error jika menambahkan transaksi. Seperti itu. Kemudian untuk update di sini juga sama sebelumnya kita buat validasi untuk request validasi dari atribut yang akan ditambahkan, begin transaction, kemudian dia akan transaksi ini mencari pada modal transaksi, ID-nya akan di update dan melakukan update. Seperti itu, karena dia dapat gambar di sini, hanya mengupdate dari atribut saja. Kemudian dia akan DB commit dan memberikan respon JSON, yaitu sukses bernilai true, message-nya berhasil diperbarui. Kemudian jika terdapat kegagalan yaitu dia akan memberikan respon JSON yaitu false atau terjadi kesalahan saat memperbarui transaksi. Kemudian untuk destroy sama juga, dia akan transaksi, dia akan mencari model transaksi, mencari ID-nya dan akan di-delete, memberikan respon JSON, data berhasil dihapus. Jika ada kegagalan, maka akan dikirimkan error. Nah, kemudian selanjutnya untuk tambahannya di sini saya juga membuat untuk tampilan websitenya di sini. Jadi saya membuat controller lagi di luar controller di luar folder API, dalam folder controller masih kita buat Bakti admin controller untuk bagian CRUD admin CRUD kemeja batiknya, kemudian untuk eh, seller controller untuk CRUD penjualnya dan transaksi controller untuk CRUD transaksi. Sebenarnya ini hampir sama, jadi saya akan jelaskan secara umumnya saja ya. Berarti admin controller di sini sama seperti sebelumnya untuk index dan create pada backpage admin Batik akan ditampilkan nanti. Ini untuk create untuk inputnya, input produknya nanti. Nah, jadi ketika saya store di sini sama seperti sebelumnya, saya akan request validasi dan saya akan create validasinya ketika sesuai dengan kemeja fotonya. Jika gagal, saya akan tampilkan message. Kemudian untuk edit, eh, di sini saya akan langsung kirim ke return view-nya ke input produk dengan compact-nya itu produk dan seller. Untuk update juga untuk request validasi saja untuk atribut-atributnya. Dan jika terdapat file gambar kemeja, kita akan store yang baru seperti itu update-nya. Dengan kita akan cari find dari ID-nya yang kita input sini dan kemudian kita akan update validasinya dan redirect lagi ke Batik. Kemudian untuk destroy atau menghapus, sama saja. Kita cari dari modal kemeja itu yang memiliki ID yang sesuai inputan user dan kita delete dan redirect ke halaman /Batik. Oh ya, tadi saya maaf untuk di root juga kita perlu tambahkan bagian web karena ini menampilkan web PHP. Nah, di dalam root ini karena sudah dalam autentikasi maka kita langsung taruh di middleware dengan autentikasi Sanctum, grupkan. Jadi resource-nya adalah Batik, seller, transaksi. Karena kita menggunakan min-r, jadi saya langsung menggunakan resource saja dengan Batik admin controller, seller controller, transaksi controller. Dan get untuk aman dan tick yang akan dilihat oleh user. Nah, secara garis besar, ini pada tampilannya akan terlihat di backpage. Jadi ini untuk admin Batik yang akan menampilkan gambar, nama kemeja, deskripsi, kode penjual, dan lain-lain. Ini menggunakan variabelnya langsung saya panggil. Kemudian ini input aman ketika kita menggunakan input produknya. Jadi kita langsung input dari ID penjual dan lain-lainnya. Kemudian untuk transaksi seller controller lebih dahulu sama seperti sebelumnya juga index hanya sekedar menampilkan dan dalam view-nya backpage di seller. Kemudian create juga untuk tambahkan, store sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan create validasinya untuk bagian yang store-nya. Ini akan di redirect ke tampilan seller.
dan edit sudah sama seperti sebelumnya, dan update juga sama seperti sebelumnya. Nah, untuk tampilannya di sini saya buat dalam bleednya ini adalah di backpage di bagian seller ini untuk menampilkan pada data seller ini, seller nama penjual itu dalam atribut tabelnya, deskripsi penjual, kontak, dan alamat. Nah, kemudian untuk input sellernya di sini adalah di sini. Ini adalah input seller yang saya gunakan untuk tampilan menginput dari seluruh data-data seller. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan controller transaksi. Nah, jadi di sini saya menambahkan sama sebelumnya juga transaksi controller. Ini untuk tampilan grid-nya, untuk create. Nah, backbase input transaksi kita view return-nya. Nah, untuk store juga sama, request validasi saja. Dan ini karena tanpa gambar, dia akan create validasi saja. Nah, untuk edit, dia akan return view dari bagian input transaksi ke meja. Dan untuk update juga tanpa gambar, jadi langsung saja dia di-update berdasarkan ID-nya di sini, dan untuk dashboard langsung di-delete berdasarkan ID-nya. Untuk tampilannya di sini, ini untuk bagian back page dari ini merupakan tampilan untuk menampilkan transaksinya di sini, terapkan nama pelanggan, ID kemeja, tanggal, jumlah, total harga, dan actionnya untuk bisa hapus atau ya, langsung saja di dalam table itu saya tampilkan nama pelanggannya, ID kemeja, tanggal, dan jumlah total harganya. Kemudian ini untuk tampilan ketika kita melakukan create atau update untuk form dari input transaksi. Jadi langsung saja sebenarnya saya tambahkan sama seperti karena bentuknya emang mirip-mirip. Kita hanya perlu mengganti-ganti beberapa variabelnya sesuai dengan atribut dalam tabelnya. Mungkin dari saya seperti itu. Dan mau diperhatikan juga untuk di sini root-nya yang pada API yang kita buat tadi itu juga harus sudah di dalam middleware dari out sanctum untuk agar melindungi kita dari untuk agar bisa terdapat autentikasi kita menggunakan API untuk resource-nya, API lainnya. Mungkin sekian dari saya. Nanti akan lanjutkan oleh teman saya untuk bagian hosting. Baik, jadi pada kali ini saya akan eh, mencoba untuk menghosting Docker, yang mana saya akan mencoba untuk hosting Docker web yang telah saya dan teman saya buat. Jadi sebelumnya kita membuat dua file terlebih dahulu, yaitu docker compose.yml dan juga dockerfile. Nah, untuk posisinya itu berada di luar folder dari Laravel-nya ya. Jadi folder Laravel saya itu UAS Batiknesia. Jadi Docker Compose dan Docker file-nya berada di luar folder dari UAS Batiknesia atau folder Laravel-nya. Nah, pertama kita konfigurasi terlebih dahulu tuh Docker Compose-nya. Nah, jadi di sini saya beri nama kontainernya yaitu Batiknesia. Lalu setelah itu volumenya, nah volumenya ini kita arahkan ke folder Laravel kita. Ini kebetulan nama folder Laravel saya itu Docker, ya maksud saya UAS min Batiknesia. Nah seperti ini. Lalu ke var, www dan html. Nah untuk portnya di sini saya gunakan yaitu port 5000. Nah sebenarnya port yang penting itu berada di belakangnya. Untuk di depannya ini boleh saja kita pakai port berapa. Selanjutnya untuk MySQL database-nya itu kita environment-nya kita atur user dan password itu root. Dan untuk database-nya di sini saya pakai db_tokobati dan portnya itu default 3306. Terus selanjutnya di PHP mengadmin ini kita atur portnya di sini 5002. Oke, itu adalah untuk Docker Compose-nya. Nah, selanjutnya kita ke Dockerfile. Nah, di Dockerfile ini kita menginstal dependensi dan semua library yang dibutuhkan. Seperti ya ini kita ngecek dulu apa apt-get update, lalu lalu melakukan install lib yang telah yang telah dibuat di sini. Lalu setelah itu menjalankan Composer dan juga menjalankan PHP extension. Oke, jadi kita lanjut. Sini kita buka terlebih dahulu terminalnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita konfigurasi terlebih dahulu INV yang telah kita buat di sini. Nah, pada DB hostnya kita sesuaikan dengan Docker Compose ya, yaitu pada bagian yang ini. Nah, kita sesuaikan itu MySQL database. Lalu untuk DB database-nya juga disesuaikan. Tadi kan saya buat DB_tokobati.
Lalu untuk user passwordnya yaitu root. Nah, setelah kita konfigurasi ini, kita jalankan yaitu Docker Compose build. Nah, nanti akan menginstal semua library-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ketik Docker Compose up untuk menjalankan Docker-nya. Oke, sedang dijalankan MySQL-nya. Kita tunggu terlebih dahulu agar sampai muncul started. Oke. Nah, di sini temporary server started. Nah, ini berarti MySQL-nya sudah berjalan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal ngecek apakah sudah berhasil kita jalankan. Nah, karena kita di sini sudah berhasil membuat ini ya, Docker Compose App, maka otomatis akan membuat sebuah kontainer di sini. Ini kontainernya adalah folder uasister. Nah, kita klik di sini. Lalu ini adalah uh, port-port yang telah kita buat tadi di Docker Compose, Docker Compose YML-nya. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu untuk PHP admin-nya. Kita klik aja di sini. Nah, kita akan diarahkan ke PHP admin-nya. Lalu kita masukkan ya servernya. Itu tadi saya kan atur MySQL database dan untuk nama pengguna itu root, seandainya juga root. Kita masuk. Oke, sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Terusnya ini sudah benar ya. Oke, root. Kita ulang lagi. Oke, sudah berhasil untuk login. Nah, di sini sudah langsung dibuatkan yaitu database-nya DB underscore Tokobati. Namun dalamannya belum ada ya untuk tabel dan segala macam. Nah, kebetulan karena saya sudah buat sebelumnya, jadi saya tinggal import saja. Kita tinggal choose file. Lalu di sini kita import SQL-nya. Nah, di sini sudah terisikan semua data-data yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita kan sudah berhasil untuk menjalankan PHP admin-nya. Nah, selanjutnya kita cek untuk website kita apakah sudah berhasil dijalankan atau belum. Nah, kita cek di sini. Oke, ini forbidden ya, karena root kita bukan ke sini, namun ke public. Kita cek ke public terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Oke, kita tunggu ya, emang loadingnya agak lama. Nah, oke. Jadi sudah berhasil untuk menampilkan halaman awalnya itu, yaitu eh, default Laravel-nya. Nah, sekarang kita coba ke landing page ya, landing page yang telah kami buat. Harusnya sebelum kita mengakses landing page ini, kita akan disuruh login terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ya. Oke, benar. Jadi kita disuruh login terlebih dahulu. Jadi kita login ya. Kebetulan saya sudah buat akunnya sebelumnya. Oke, kita coba login. Oke, nah di sini sudah berhasil tampil landing page-nya.
Jadi ini data yang telah ditambah sebelumnya. Nah, ini kan kita sudah berhasil untuk mengakses landing page-nya. Nah, sekarang kita coba untuk mengakses back-end-nya. Back-end-nya di sini saya atau kami buat root-nya itu batik. Oke, dan back-end juga sudah berhasil dijalankan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan demo hosting Docker. Jadi eh, bisa disimpulkan bahwa sudah berhasil dilakukannya demo hosting Docker-nya tanpa ada kendala. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya karena kita sudah melakukan hosting pada file Laravel kita di Docker, jadi selanjutnya yaitu kita akan melakukan tes API yang telah kita buat pada aplikasi Postman. Jadi API yang telah saya buat di antaranya yaitu API terkait autentikasi, kemudian API terkait CRUD ke meja batik, kemudian API terkait CRUD penjual ke meja batik, kemudian API CRUD transaksi ke meja batik. Nah, jadi langsung saja, yaitu yang pertama terkait dengan API autentikasi. Nah, jadi di sini untuk register akun. Jadi di sini kita gunakan localhost 5000 yang sudah pada di hosting tadi, slash public, slash API, dan slash register sesuai dengan root-nya. Nah, di sini kita gunakan metode post. Kemudian untuk nama, sebagai contoh, misal saya di sini tambahkan nama saya, nama Yasa. Kemudian untuk email saya gunakan agustamiasa028@gmail.com. Dan misal sebagai password di sini saya gunakan contoh 123. Kemudian untuk password konfirmasi yaitu 123 juga. Nah, kemudian di sini saya klik tombol send, tunggu untuk sending request-nya. Nah, kemudian di sini dapat terlihat akun sudah terbuat, yaitu nama dan email saya, kemudian ID-nya, dan terdapat kita di sini sebenarnya sudah mendapatkan tokennya. Nah, kita coba pakai token ini terlebih dahulu untuk login, misal seperti itu. Soal kita pakai token ini terlebih dahulu untuk login, kita harus dapatkan di bagian login akun ini. Nah, kita sebenarnya sudah mendapatkan token untuk login. Nah, sebagai contoh, misalkan karena sudah kita membuat akun, di sini misal saya coba login seperti itu, 23, saya masukkan password saya Gustav23 dengan metode post juga, saya coba send, saya coba login lagi dari akun yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan token baru, yaitu token yang kedua setelah login kita yang lakukan tadi. Nah, misal sebagai contoh bagaimana jika kita lupa password akun. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan di sini misal jika API untuk lupa password dari akun. Nah, di sini eh, saya memanfaatkan Mailtrap juga sebagai penerimanya nanti. Nah, jadi di sini metodenya itu digunakan adalah post dengan root adalah eh, forgot password seperti itu. Nah, yang perlu dimasukkan di sini adalah email yang akan dikirimkan link token yang nanti akan digunakan untuk reset password dari akun tersebut. Nah, sebagai contoh di sini email yang saya akan gunakan itulah email kustameyasa028@gmail.com yang sudah saya buat sebelumnya tadi yang kita buat tadi itu. Misal jika kita forgot password account kita. Jadi kita pertama kita klik send di sini, kemudian kita tunggu karena ini juga menggunakan Mailtrap. Tunggu untuk send. Ah, dan statusnya di sini adalah kita mendapatkan hasil yaitu we have emailed your password reset link. Nah, jadi jika kita cek di sini eh, di mail trap kita, nah jika kita refresh, nah di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa notifikasi untuk reset account kita. Nah, sebenarnya yang kita perlukan di sini adalah tokennya saja. Jadi kita dapat mengcopy bagian tokennya ini ya, sama dengan kita akan gunakan untuk reset password. Nah, ketika kita sudah dapatkan tokennya ini, kita copy. Nah, balik lagi sini, kemudian ke halaman reset password account. Di rootnya yaitu adalah reset reset password. Nah, jadi di sini kita masukkan token yang sudah kita dapatkan tadi dari email Mailtrap. Nah, kemudian kita masukkan email kita tadi, kemudian kita buat password baru. Sebagai contoh di sini password saya adalah yang baru adalah Agus
baru 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian di sini saya coba send beberapa password. Sending request. Nah, di sini terdapat message bahwa reset password berhasil. Nah, jadi sekarang kita coba login ulang menggunakan password yang kita, yaitu password baru, yaitu baru 1, 2, 3. Misal kita login di sini. Nah, misal jika saya memastikan saya masih password lama. Misal jika saya mencoba menggunakan password lama untuk login di sini, apa yang akan terjadi? Jika saya send, inilah password lama saya yang sebelum berubah, maka akan mendapatkan request, yaitu kata tadi yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Nah, maka dari itu, saya akan masukkan password baru saya, yaitu Agus Bayu 123, kemudian saya send. Nah, sini saya akan mendapatkan token baru, yaitu token yang ketiga. Nah, di token ini bisa kita gunakan nanti untuk autentikasinya. Jadi setelah kita dapatkan token ini, kita lanjut, saya akan mencoba untuk men-read data dari kemeja batik di dalam database yang sudah kita buat dengan API itu. Jadi di sini yang pertama untuk headernya juga pasti kita gunakan accept dan content type-nya itulah application to JSON. Nah, kemudian di sini kita tambahkan authorization-nya, di sini adalah kita gunakan bearer token. Nah, kita paste bearer token yang sudah kita dapatkan tadi seperti itu. Kemudian kita akan sending request-nya. Nah, kemudian di sini kita dapatkan data kemeja pada database kita. Terdapat sebenarnya sudah ada terdapat 3 kemeja, yaitu kemeja batik parang pertama, yang batik kawung. Nah, kemudian yang ketiga adalah batik mega mendung. Jika kita cek dalam database kita, ini sebenarnya sudah sesuai dengan database kita. Nah, di sini di database terdapat tiga data dalam data kemeja. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan mencoba untuk meng-create data kemeja dulu menggunakan metode post, menggunakan root API slash kemeja. Jadi, misalnya kode kemeja yang kita gunakan adalah, saya akan menambahkan yaitu PTK 007 gitu. Nah, seperti itu, misalnya nama kemeja aja, batik Sekar Jagad. Sekar Jagad. Nah, untuk deskripsi kemeja, saya akan gunakan meja batik motif Sekar Jagad warna merah. Nah, untuk harga di sini saya akan gunakan pertama yaitu 100. Nah, untuk gambar kemeja, misalnya di sini, ini kan karena file, kita pilih new file from local machine, kemudian di sini akan saya pilih files. Nah, karena ini Sekar Jagad, saya akan pilih Sekar Jagad yang ini. Kemudian untuk ID penjual, di sini misal saya akan pilih 3 seperti itu. Penjual ketiga. Ini saya akan sending request untuk post dari, oh iya, maaf sebelumnya. Di sini saya perlu menambahkan bearer tokennya terlebih dahulu. Nah, bearer token yang ketiga ini kita dapatkan tadi, kita harus tambahkan dulu. Ya, memang seperti ini. Jika kita tidak menambahkan authorization di sini, maka akan muncul pesan authenticated. Kalau jika kita sudah tambahkan bearer token, kita tambahkan atributnya, kemudian kita send lagi. Yang harusnya sudah bisa berhasil tambah datanya. Nah, sini suksesnya true dan message-nya data kemeja berhasil ditambahkan. Dan ini data yang kemeja yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian jika kita cek kembali di dalam database-nya, kita refresh coba di sini. Nah, di sini untuk data kemeja ini sudah bertambah di sini, PTK 007 di sini. Dan jika kita coba cek, misal sini sudah juga bertambah gitu. Misal jika kita cek menggunakan landing page yang sudah kita buat sebelumnya, saya juga membuat untuk bagian landing page-nya, tampilannya. Misal kita gunakan, di sini adalah landing page seperti itu. Mohon menunggu. Nah, sini kita suruh login terlebih dahulu, ya kita login saja menggunakan akun yang sudah kita buat tadi, karena memang terdapat autentikasi. Nah, di sini jika kita lihat, nah ini dia, batik Sekar Jagad yang sudah kita tambahkan tadi, sudah dapat terlihat juga bagian web untuk bagian front page yang dilihat oleh orang-orang. Kemudian saya akan coba untuk update. Nah, di sini jangan lupa juga kita perlu menambahkan authorization-nya, yaitu menggunakan bearer token. Nah, ini bearer tokennya udah langsung 3 yang tadi kita gunakan.
Nah, kemudian bodinya misal saya ingin mengubah yang tadi kita tambahkan tadi, yaitu kemeja sekar jagad, saya akan mengubah itu menjadi kemejanya ketika 00 dan 011. Saya ingin jadikan itu, kemudian kemejanya adalah kemeja, saya ubah dari batik lereng, lereng. Untuk harganya saya ingin ubah menjadi 175.000. Kemudian select filenya di sini saya akan pilih eh, ini kemeja lereng, gambar file lereng. Untuk penjualnya di sini saya ingin coba ubah jadi satu. Kemudian saya klik tombol send di sini. Di sini saya menggunakan ID-nya ya dari yang ingin kita ubah. ID yang tadi itu eh, adalah 4. Di sini saya menggunakan ID-nya 4. Jadi akan menampilkan yaitu true data kemeja berhasil diperbarui seperti itu. Ini data. Kemudian jika kita cek di dalam database-nya terlebih dahulu, teksnya, nah ini sudah berubah menjadi BTK 011 dan nama kemejanya batik lereng dan fotonya juga berubah. Jika kita tampilkan sini, lihat kita tunggu yang di bagian landing page-nya. Nah, ini juga sudah berubah menjadi batik lereng. Kemudian untuk delete data, misal saya ingin mendelete, langsung saja saya ingin mendelete misal data yang tempat ID 4 itu yang sudah kita tambahkan tadi, itu 4. Jadi jangan lupa untuk authorization-nya kita tambahkan bearer token, yaitu bearer token yang kita gunakan tadi, yaitu yang kita dapatkan kita login. Kemudian di sini accept dan content type-nya mesti JSON. Kita gunakan metode delete dan ID-nya dari yang di delete. Kita klik send yang 4. Nah, di sini true data kemeja berhasil dihapus. Kita kembali cek di sini, kita refresh terlebih dahulu, ini juga kita refresh biar lebih cepat. Nah, sekarang di database yang tadi kita tambahkan juga sudah menghilang. Jika kemudian jika kita cek di sini ada web yang kita hosting. Nah, ini juga sudah hilang yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan CRUD, API CRUD penjual kemeja batik. Nah, di sini saya misal jangan lupa kita tambahkan authorization-nya itulah bearer token-nya yang kita dapatkan tadi 3 ini. Kemudian body-nya di sini kita tidak usah karena ini metodenya get yaitu membaca data. Kita API sebagai penjual seperti itu sesuai dengan root-nya. Nah, sini kita dapatkan ini dapat meread data yaitu ini penjual Batik Craft Depok, kemudian Batik Central Batik Emporium dan Heritage Batik Warehouse sesuai dengan yang ada di database kita, database dari penjual. Ini penjual yaitu Craft Depok, Central Batik Emporium dan Heritage Batik Warehouse 3 itu. Dan sini saat kita ingin mengcreate penjual kemeja baru, nama penjualnya yaitu Batik Nusantara seperti itu. Deskripsi penjualnya itu koleksi batik modern dan elegan untuk segala usia itu, dan kontaknya adalah saya asal saja di sini itu, kemudian alamatnya adalah sama Bali itu. Nah, untuk logo penjualnya di sini kita gunakan batik Nusantara ini. Nah, kemudian kita coba send. Authorization sudah kita tambahkan tadi. Klik file juga logo penjual sudah kita tambahkan. Oh, maaf, authorization saya lupa di sini harusnya menggunakan bearer token. Kita tambahkan authorization kita tadi. Dan di body kita send ulang lagi saja. Nah, akan menampilkan pesan bahwa data penjual berhasil ditambahkan seperti itu. Dan jika kita cek pada penjual tabel penjual, nah sini sudah nama batik Nusantara, koleksi batik Sambangan. Dan kita akan coba untuk update penjual dari kemeja batik. Baik, jadi di sini misal kita nama penjualnya yaitulah tadi batik Nusantara, saya tambahkan juga bersatu dengan ID yang tadi itulah ID yang keempat kita tambahkan, kemudian kontaknya saya ubah coba. Kemudian alamatnya itu adalah kita coba ke coba juga coba ya.
Raja. Nah, untuk logo penjual saya ubah dua dengan logo yang kelima dari Heritage Collection. Jangan lupa di sini authorization-nya juga kita harus gunakan tambahkan ke bearer token yang sudah kita dapatkan ketika login tadi. Kemudian kita send untuk update atau update penjual dari kemeja batik. Kemudian sukses di sini dan message-nya adalah penjual berhasil diperbarui. Kemudian kita cek di database, refresh. Nah, sini sudah berubah menjadi Batik Nusantara Bersatu dan lain-lainnya sudah berubah. Dan kita lanjut ke metode yaitu akan mendelete penjual dari kemeja batik. Nah, di sini jangan lupa authorization-nya kita set ke bearer token dan di body kita tambah authorization ini kita tambahkan bearer token yang kita perlukan, kita login tadi lagi dan di body karena ini delete kita tidak usah apa-apa, kita gunakan saja ID yang akan kita delete. Saya ingin mendelete yaitu ID yang keempat ini Batik Nusantara Bersatu ini. Kemudian saya send yang nah, sini sukses true yaitu message-nya data penjual berhasil dihapus. Jika kita cek lagi ke database, kita refresh, ini harusnya hilang. Nah, sudah ada 3 lagi. Yang tadi kita tambahkan dan ubah itu sudah hilang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah API CRUD transaksi dari kemeja batik. Kembali lagi di sini untuk rate dari transaksi dari kemeja transaksi di sini rate-nya. Jadi kita tambahkan authorization-nya bearer token 3 yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian untuk ini karena get kita tidak perlukan bodinya, kita tinggal send saja sesuai dengan root-nya itu API slash transaksi dan metodenya get. Nah, sini kita dapatkan terdapat satu transaksi sebenarnya yaitu dengan nama Yova Pratnyana. Misalnya kita cek di tabel transaksi, ya memang terdapat satu transaksi seperti itu. Dan kita akan coba untuk tambahkan transaksi baru di sini. Yaitu misalnya ID kemeja yang digunakan adalah 2 dan nama pelanggannya yaitu adalah Febri. Pelanggannya Febri, misalnya itu. Tanggalnya saya coba tanggal berapa? Tanggal 6 dan jumlahnya itu adalah 2 dan jadi 290 menggunakan 2 ya. Dan saya, di sini authorization-nya juga jangan lupa kita harus set ke bearer token terlebih dahulu. Kemudian di sini body. Nah, kemudian di sini kita send lagi untuk menambahkan data transaksinya. Nah, di sini data transaksi true, transaksi berhasil ditambahkan, berapa data transaksi kita. Jadi kita cek kembali di database, kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat 2 dengan nama pelanggan Febri. Nah, misalnya saya ingin selanjutnya adalah merubah transaksi dari kemeja batik tersebut. Nah, misal ID kemeja tadi tetap 2, nama pelanggannya tetap Febri, mungkin Febri Haryanto, seperti itu. Kemudian tanggalnya itu saya set dari 7/7/2024, dan jumlahnya sekarang jadi 3. Sehingga total harganya akan menjadi 435. Dan kemudian authorization-nya juga jangan lupa kita set ke bearer token. Kita masukkan bearer token yang sudah kita dapatkan tadi ketika login. Dan kita klik tombol send. Klik sending request. Dan di sini sukses tuh udah message adalah transaksi berhasil diperbarui. Dan kita lihat di database harusnya ini akan berubah menjadi Febri Haryanto. Nah, kemudian harganya juga sudah berubah dan jumlahnya sudah berubah. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan delete. Nah, di sini delete, saya ingin mendelete yaitu ID-nya 2, jangan lupa authorization-nya tadi kita set ke bearer token, kita tambahkan bearer token kita dapatkan. Saya ingin mendelete database yang ini, yang Febri Haryanto ini saya ingin delete. Nah, ini slash-nya 2 ID-nya, kemudian saya send. API-nya akan memberikan respon yaitu true. Sukses true dan message-nya adalah data transaksi berhasil dihapus. Kita lihat kembali, fresh dan transaksi tersebut sudah hilang. Seperti itu untuk demonstrasi API pada Postman-nya. Baik, jadi untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tambahan, kami juga sudah membuat tampilan untuk versi websitenya di sini. Nah, jadi di sini kami perlu login terlebih dahulu. Ini juga sebenarnya bisa melakukan register akun seperti sebelumnya pada API. Namun untuk persingkat, kami akan langsung saja login dari akun. Dan ini juga bisa menggunakan forgot password seperti yang tadi di API. Tapi namun di sini saya akan coba untuk langsung saja login. Menggunakan email yang sudah kita buat tadi dan passwordnya kita login di sini.
Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah berhasil login, kita ke slash batik untuk tampilannya. Dan kita refresh untuk tampilan ini. Nah, jadi kita juga sudah terhubung ke database. Di sini di database bagian tabel kemeja, di sini terdapat 3 kemeja sebenarnya, kemeja parang, kawung, dan mega mendung. Nah, di sini jadi ini merupakan bagian backend atau yang bisa kita lakukan CRUD untuk adminnya untuk kemeja yang batik akan ditampilkan pada bagian user. Nah, di sini ini merupakan tampilan yang akan dilihat oleh user ketika ada meja batik yang ingin ditambahkan seperti itu. Jadi di sini misal kita akan melakukan CRUD, CRUD, kita tambahkan produk terlebih dahulu, kita akan tambahkan kemeja terlebih dahulu. Tunggu, misal kode kemeja adalah PTK 017 017. Dan nama kemeja adalah batik, oh, batik mega, mega lereng, bukan mega lereng, cuma mega lereng. Kemudian deskripsinya kita gunakan nyaman digunakan sehari-hari. Sehari-hari seperti ada deskripsinya. Untuk filenya di sini saya ingin coba menggunakan filenya itu adalah batik. Saya ingin menggunakan batik kawung saya sini untuk gambarnya ya seperti itu. Hanya sekedar gambar. Kan. Nah, untuk penjual atau seller saya akan gunakan batik heritage, batik warehouse. Kemudian untuk harga saya akan set di 120.000. Dan saya akan coba untuk simpan data. Tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba refresh tampilan yang akan dilihat oleh user. Nah, jika kita refresh di database di sini, nah di sini sudah pertambah yaitu kode kemeja yang baru yaitu BTK 017. Kemudian nama kemeja batik mega lereng dan yang deskripsi dan harga sudah bertambah. Kita lihat di tampilan bagian backend untuk code-nya ini juga sudah bertambah dan sudah tampil gambarnya. Batik mega lereng, BTK 017 dan harga 120.000. Dan untuk tampilan di user, setelah kita refresh tadi, kita scroll, nah sini juga sudah tampil batik mega lereng dengan harga 120.000. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan edit yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu batik mega lereng. Saya akan coba edit data ini untuk tampilan dari kemejanya. Kita tunggu terlebih dahulu. Edit. Sini misalnya BTK 0, saya menggunakan misalnya 021. Kemudian saya akan tambahkan di sini, tambahkan dari dan di nyaman untuk digunakan sehari dari dan tidak gerah seperti ini. Kemudian nama produknya meja saya akan coba mengganti dari batik mega Nusantara. Filenya atau gambarnya ini akan coba untuk menggunakan gambar dari batik eh, batik lereng di sini. Tadi kan sudah gunakan gambar dari kita sudah digunakan batik kawung, jadi saya akan coba gunakan batik lereng di sini. Nah, untuk penjual total retailnya kita akan coba ubah ke batik craft depot dan harga produknya kita akan coba up ke 30.000 mungkin seperti itu. Kita save datanya di sini. Kemudian di sini juga kita refresh untuk bagian yang akan dilihat oleh usernya. Kita tunggu dulu untuk bagian edit datanya. Tunggu. Nah, di sini juga sudah kita cek di database, di sini harusnya berubah jadi batik Mega Nusantara ya. Nah, ini sudah berubah BTK 021, nama kemeja batik Mega Nusantara dan deskripsinya juga berubah, harga juga sudah berubah menjadi 130.000. Kita cek di sini, gambarnya juga sudah berubah untuk CRUD bagian adminnya, atau backendnya. Untuk bagian yang dilihat oleh user, di sini juga sudah berubah, batik Mega Nusantara, gambar berubah, harganya juga sudah berubah 130.000. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk delete ini data yang sudah kita tambahkan tadi dan kita edit. Saya akan coba delete, kita menampilkan notifikasi. Apakah Anda yakin menghapus data produk kemeja? Kita klik OK saja di sini. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah kita cek di database, harusnya batik Mega Nusantara ini akan hilang. Kita refresh database-nya. Nah, di sini karena sudah ada kita edit, batik Mega Nusantara tadi yang kita tambahkan dan kita edit juga sudah hilang. Dan di sini juga bagian backend
backpage atau backend CRUD untuk adminnya juga sudah hilang, kemeja yang kita hapus tadi. Nah, untuk yang tidak oleh user, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini juga sudah hilang. Tadi kemeja Nusantara tadi sudah hilang, tidak oleh user. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan tampilan CRUD untuk bagian seller atau penjual dan transaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pada kali ini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tampilan yang telah dijelaskan oleh Agus sebelumnya. Nah, jadi tampilan yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tampilan seller dan juga tampilan transaksi. Nah, ini adalah tampilan dari sellernya. Nah, kita coba untuk menjalankan CRUD di sini ya. Kita coba tambahkan. Oke, tunggu sebentar loading. Oke, di sini sudah muncul. Nah, kita coba masukkan nama sellernya di sini, misal siapa ya? Misal Dika. Lalu untuk deskripsi sellernya, kita isi aja ya. Jual kualitas. Lalu kontak sellernya, misal kita isi seperti ini. Lalu untuk alamat sellernya itu Jalan Gempol. Nah, lalu kita pilih logo untuk sellernya. Kita pakai logo seller yang ini coba. Lalu kita tambahkan set data. Ini harusnya udah mau ya. Nah, ini ya. Sudah berhasil menambahkan data untuk sellernya. Nah, coba kita, oh ya, karena CRUD ada create, ini read udah. Oh ya, kita coba update ya. Kita coba update datanya. Misal kita mengupdate data dari nama sellernya gitu. Nah, kita, oh ya, nah ini tuh Jalan Gempol Banyuning. Nah, kita klik save data. Apakah sudah berhasil update atau belum? Oke, ini harusnya udah berhasil, udah loading. Oke, kita cek dan sudah berubah ya. Yang tadi di Strada dan ini tambah satu tadi dan tambah banyak nih. Nah, selanjutnya kita coba opsi yang terakhir itu delete.
Oke, ini kita lihat ya, apakah sudah berhasil di-upload atau belum. Nah, dan ternyata data yang sudah kita update dan tambahkan tadi itu sudah tidak ada di sini. Itu berarti fungsi dari delete-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya, oh ya, ini kan untuk tampilan sellernya. Nah, selanjutnya kita menuju ke tampilan transaksinya. Transaksi. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada satu transaksi ya. Kita coba tambahkan dulu di sini. Tambahkan transaksi. Hmm, ini sudah muncul. Nah, lalu kita masukkan data ke meja. Nah, sebentar saya ngambil ID ke meja dari sini. Kita misalnya ambil ID ke mejanya 2. ID ke meja 2. Lalu untuk nama pelanggan, misal nama saya. Lalu tanggal transaksi, misalnya tanggal 9. Lalu bulan 7, 2024. Nah, total jumlah kemejanya semisal 2. Nah, untuk ID kemeja 2 itu harganya 145. Berarti 190. 190.000. Oke. Nah, lalu kita coba untuk save data. Oh, maksud saya harganya 290.000 ya. Nanti kita coba update. Ini harusnya sudah berhasil ya. Karena tidak ada error. Namun masih loading. Nah, ya ini sudah bertambah ya. Nama pelanggan tadi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya, karena kebetulan juga ada yang salah, itu total harga, kita coba untuk fungsi update-nya. Nah, kita update di sini, ini jadi 290. Salah Kurniawan Eka di sini baru gitu. Oke, lalu kita coba untuk save data. Nah, sudah berhasil ya mengupdate data ini baru dan dari harga juga sudah berubah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu fungsi delete-nya kita coba.
Case loading. Nah, kita lihat data yang sudah kita buat dan juga kita update tadi itu sudah tidak ada di sini. Itu berarti fungsi delete-nya sudah berhasil. Nah, baik, mungkin itu saja bisa jelaskan terkait dengan tampilan, mengenai tampilan seller dan juga tampilan transaksi. Apabila tidak bersalah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.